Mentari bergelayut di petala langit menghias pagi, menampakkan keelokannya yang tak banyak orang sadari. Sinarnya yang terlampau cerah mampu menyembunyikan gemintang di bawah bayang-bayangnya. Semilir angin mendepak di daun rindang. 1-2 daun berjatuhan ke jalan tanah tak terurus. Mataku terus menatap lurus, menyaksikan apapun yang melintas di hadapanku. Degup jantung yang sedari tadi bertalu-talu mengiringi kicauan burung yang merdu tak terkira. Pagi itu adalah pagi di mana aku mewakili sekolahku dalam kompetisi berpidato. Bukan hanya sekedar berpidato. Kompetisi yang kuhadiri kali ini mengharuskan pesertanya berpidato menggunakan bahasa Jepang. Aku menyempahi diri dalam hati, bingung akan apa yang membuatku gugup tak karuan. Entah karena sebentar lagi aku harus berbicara di depan lusinan orang, menggunakan bahasa yang bahkan tak sampai 5%-nya kukuasai, atau karena fakta bahwa aku tengah berdampingan dengannya. Setengah mati aku berusaha diam dan mengendalikan ekspresi tubuhku yang terlampau jujur. Heninglah pagi itu. Hening yang entah menyiksa atau menyenangkan. Aku yang kala itu kehilangan seluruh kemampuanku untuk berbicara. Aku yang kala itu kehilangan arah pandangan hingga tak bisa melepaskan manik mataku dari dirinya. Aku yang kala itu tersenyum tanpa sadar sepanjang waktu. Sekolah ini entah milik siapa. Tempat asing yang hanya akan kukunjungi untuk pertama dan terakhir kali. Siapa sangka, disinilah aku kehilangan hampir seluruh indraku. Tak ada yang menyangka bahwa disinilah aku akan kehilangan akalku. Bahkan aku sekalipun. Aku masih bergeming, tak kuasa merangkai kalimat yang biasanya keluar begitu saja dari mulutku. Lama aku memutar otak hanya untuk sekedar mencari apa yang harus aku katakan. Mau berkeliling? Aku segera repot mengemili jantungku yang berlari tak karuan. Lalu mengutuk kepalaku yang hanya menanggapi pertanyaan tiba-tiba itu dengan anggukan. Tanpa berpikir panjang, segera kusembunyikan tanganku yang sepertinya bergetar hebat. Aku bangkit, melangkah mengikuti pria yang mengacaukan jantungku pagi ini. Jangankan pagi ini, semalam mulus sekali cara ia memporak-porandakan diriku. Kalimat sederhana yang tak pernah terpikirkan olehku untuk ia ucapkan. Keluar begitu saja beberapa jam sebelum pagi tiba, tepat ketika aku tak sengaja memberitahunya bahwa aku akan mengikuti kompetisi pidato. Mau kutemani? Hebat sekali efek dua kata yang bahkan hanya disampaikan lewat surel itu padaku. Rahangku nyeri karena terlalu lebar tersenyum. Ayah bahkan mengomelku karena menjerit tengah malam. Hanya karena sebuah pesan singkat. Dan disinilah aku kembali menahan diri untuk tidak menjerit. Aku menatap sekeliling, memperhatikan bangunan yang sudah kelewat lampau itu. Pohon tua di sudut lapangan menggugurkan daun-daun kecoklatan yang diterpa angin. Rupanya pagi itu indah bukan main. Sayup-sayup terdengar kicauan burung yang bersarang di dekat pagar. Juga suara air yang menetes dari toilet perempuan di dekat pintu masuk. Aku tersenyum menyapa tukang kebun. Hari itu tengah menyapu daun-daun. Pria paruh baya itu tersenyum membalas sapaanku, membiarkan kami menjelajahi sekolah tempatnya bekerja. Untuk sejenak aku melupakan betapa gugup aku kala itu. Tak bertahan lama sayangnya. Beberapa saat setelahnya,
ia menitipkan tas kecilnya padaku dan segera berlari ke arah ring basket yang tentu saja sangat tinggi di tengah lapangan. Ia berlari dan melompat menanggapi rangkaian tali yang membentuk keranjang basket itu. Tak perlu disuruh 2 kali, jantungku kembali repot berlarian. Oh, sengaja betul kau berbuat begitu. Kami segera melanjutkan langkah, mulai memasuki koridor sekolah yang hari itu tak beroperasi. Aku melongok mengintip ruangan yang dikunci. Ruangan itu penuh oleh mesin jahit. Tak heran ada begitu banyak golongan kain teronggok di sudut lemari. Baju-baju cantik yang telah selesai dijahit dipajang di depan kelas. Aku menekuk lutut, memperhatikan hasil kerja yang luar biasa. Cantik sekali, aku bergumam. Iya, sangat cantik. Mataku bergerak cepat menatap pria yang menimpali ucapanku barusan. Ia tersenyum memandang lemari pajangan. Astaga, manis nian. Kami beranjak setelah beberapa saat. Lorong-lorong panjang itu senyap, hanya terdengar suara langkah kami yang menggema di seluruh penjuru bangunan. Kelas-kelas itu juga sepi, menyisakan gumaman kami yang saling melemparkan tanya serta canda. Aku tak mampu menahan senyum kecil setiap kali ia membukakan pintu ruang kelas yang hendak ku masuki. Maka sengajalah aku menjejalkan kaki di setiap ruang kelas yang ada di sekolah itu. Namun anehnya, cepat sekali waktu berlalu. Tak berselang lama, kami sudah hampir memasuki setiap ruangan yang ada di lantai 1. Oh, betapa aku tak ingin segera berakhir. Namun berharap ladang senam jantung ini selesai secepat mungkin. Tur singkat sekolah itu berakhir ketika kami keluar dari ruang kelas dengan cermin super besar di dalamnya. Aku berdiri sejenak menghirup udara pagi yang masih terasa segar. Setelah mendengar decitan pintu yang ditutup, aku mengalihkan pandangan, menatap pria yang baru saja menutup pintu tersebut. Bagaimana? Masih gugup? Sangat lebih gugup lagi bahkan. Sudah berkurang sedikit. Aku tersenyum berbohong. Pria itu mengangguk sebagai respon. Andai ia tahu betapa cepat detak jantungku berlari ketika ia berusaha mensejajari langkahnya denganku. Andai ia tahu betapa keras aku melarang kedua mataku ini berhenti melihat ke arahnya setiap saat. Andai ia tahu bahwa sungguh aku tak tahu tengah merasa gugup akan apa hari itu. Aku menatap langit, memandang matahari yang mulai terik, menandakan sebentar lagi kompetisi akan dimulai. Mataku memberontak, memerintahkanku untuk segera melihat pria yang tengah melangkahkan kakinya di hadapanku. Secarik senyum melintas di wajahnya ketika ia menangkapku terpaku. Jauh di dalam hati aku tahu, hari ini akan selalu menjadi saksi betapa aku begitu mengaguminya. Waktu tak akan pernah bisa melahap memori yang ia berikan padaku. Kepingan ingatan itu akan selalu ada, melawan kejamnya ruang bahkan memecah garis-garis waktu.